Karakterisasi keseluruhan situs aktif protein dari atribut virus menjadi sangat penting karena ini membuka jalan bagi pengembangan vaksin. Virus pada dasarnya adalah paket protein yang melindungi materi genetik yang tidak bisa bertahan hidup tanpa inangnya. Kamu mungkin telah melihat banyak gambar seperti ini dari coronavirus. Struktur COVID-19 terdiri dari materi genetik, selubung, dan atribut. Atribut yang menyerupai paku ini digunakan untuk mengikat sel pada tubuh kita. Informasi tentang penyusunnya pun sudah banyak diteliti, sehingga kita bisa melihat strukturnya sebagai bahan untuk dipelajari. Mari kita lihat strukturnya secara 3 dimensi. Struktur protein dari atribut tersebut. Sepintas berbentuk segitiga, bahkan sepintas terlihat seperti silinder. Struktur tersebut memiliki senyawa glikoprotein, yakni gugus gula reduksi yang terikat dengan gugus protein. Glikoprotein digunakan selama proses replikasi yang berikatan pada sisi asparagin sebagai pertahanan diri dari serangan sel imun. Dalam hal ini, protein terdiri dari asam amino yang berbentuk untayan. Berikut adalah diagram pita protein. Protein tersusun atas rantai alpha helix yang berwarna kuning. Di dalamnya terdiri dari 3 rantai terjalin yang memiliki urutan asam amino yang identik. Interaksi yang terjadi antara reseptor dan virus mengikuti mekanisme lock and key, di mana enzim bekerja pada substrat yang spesifik. Dalam kasus corona, reseptor sel bertindak sebagai enzim yang mana sebuah enzim memiliki situs aktif sebagai tempat untuk berikatan dengan substrat. Substrat tersebut kita anggap sebagai virus. Situs aktif tersebut berisi gugus fungsinya. Ikatan antara reseptor dengan virus memungkinkan terjadinya penggabungan dengan sel dan mentransfer materi genetik virus. Interaksi tersebut melibatkan ikatan secara fisika, yakni ikatan hidrogen. Sebagai contoh, interaksi antara asparagin dengan tirosin. Karakterisasi keseluruhan situs aktif protein dari atribut virus menjadi sangat penting karena ini membuka jalan bagi pengembangan vaksin. Jika kita mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan memasukkan senyawa peptida tidak berbahaya yang menyerupai atribut virus untuk dapat digunakan dalam sistem kekebalan tubuh kita dalam mengenali dan membangun antibodi yang melindungi kita dari infeksi COVID-19. Jika seseorang sudah terinfeksi virus, salah satu caranya adalah dengan merekayasa obat yang berikatan dengan protease. Protease adalah enzim pemecah ikatan yang dapat memotong protein secara spesifik. Hal ini bertujuan untuk menghentikan proses replikasi dari virus, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan virus di dalam sel. Dengan kata lain, kita membuat dan merekayasa inhibitor yang bersifat irreversibel untuk menekan perkembangan virus. Melalui mekanisme reaksi enzim cysteine histidine dengan rantai polipeptida, interaksi rantai cysteine dengan histidine ini menjadi sangat penting. Nukleofilik yang dimiliki cysteine digunakan untuk menyerang ikatan peptida. Dalam mekanismenya, nitrogen histidine mengambil proton dari rantai cysteine sehingga memungkinkan cysteine untuk menyerang ikatan peptida. Ikatan peptida dipotong dan kemudian bisa diserang oleh molekul air untuk melepaskan cysteine, sehingga protease dapat membelah enzim polipeptida yang mengandung nukleofilik. Residu katalitik adalah target yang sangat baik untuk menghambat secara irreversibel karena mereka mengandung cysteine rantai asam amino yang bersifat nukleofilik. Dalam hal ini, inhibitor dapat dirancang untuk mengikat enzim dengan ikatan kovalen secara permanen. Tidak seperti inhibitor irreversibel yang dapat masuk dan keluar dari situs aktif.
Irreversibel ini juga disebut inhibitor bunuh diri. Secara permanen dapat menonaktifkan virus. Mekanisme tersebut mempengaruhi situs aktif virus sehingga interaksi lock and key tidak terjadi dengan reseptor sel. Para peneliti sebelumnya telah merancang inhibitor untuk coronavirus lain. Protease mereka mampu mengikat salah satu dari inhibitor ini ke situs aktif coronavirus 2, protease SARS. Dan itulah yang kita pelajari di sini. Perhatikan sistein ini. Terlihat jelas dalam ikatan kovalen dengan keton inhibitor. Namun, interaksi ini termasuk interaksi reaksi reversibel. Jadi ini bukan inhibitor bunuh diri. Tetapi kita masih bisa berpikir hal ini cukup baik untuk melihat bahwa sistein yang terikat secara kovalen dalam struktur ini. Di sini, karbonyl inhibitor ini membuat ikatan hidrogen dengan 3 kelompok situs amina dari protein tersebut. Katalitik histidin dari protease juga terlibat dalam ikatan hidrogen cincin ini. Oleh karena itu, interaksi situs aktif dapat digunakan sebagai inhibitor dari replikasi virus dengan bantuan enzim, sehingga memungkinkan ahli kimia dan ahli biologi untuk mempertimbangkan interaksi dan berpotensi merancang inhibitor yang lebih baik.